Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku petani cerdas Indonesia dimanapun berada, ketemu lagi dengan channel saya Petani Cerdas Gania. Nah, kali ini kita bicara mengenai kutu kebul ya, kutu putih ya, atau yang sering menyerang tanaman cabai, tanaman tomat, tanaman timun, kacang panjang, mangga, apel, apa tanaman saja ya, termasuk tanaman hias ya. Nah, kita akan bicarakan ini bentuk ya kutu kebul ya. Ini kalau seandainya ketemu seperti ini gejalanya, nah itu adalah akibat serangan kutu kebul ya, kutu putih ya. Nah, ini gejalanya yang biasa ditemukan di bagian belakang daun ya. Nah, kalau seandainya di bagian atas permukaan daun mungkin kelihatan sedikit ya, tapi banyaknya dia menyerang bagian bawah permukaan daun. Nah, kalau menyerang banyak ya, ini berusaha merusak tanaman ya. Nah, ini yang kita kenal dengan kutu kebul, kutu putih. Nah, ini bentuk dewasa ya daripada kutu putih atau kutu kebul ya. Nah, kita lihat dia bersayap ya. Kalau sudah dewasa bisa terbang kemana-mana dia, jadi bisa pindah kemana saja tanaman baru ya. Nah, ini ketika menyerang tanaman cabai ya, dia sebagai kutu kebul sebagai vektor virus penyakit kuning ya, atau penyakit bule atau keriting. Ini seperti ini akibatnya ya. Oleh karena itu ini contoh ya pada tanaman cabai ya. Oleh karena ini si kutu kebul tuh harus dibersihkan ya, dibersihkan dari kutu kebul ya, sehingga tanaman cabai ini atau tanaman lain pun tidak terserang oleh virus ya, yang dibawa oleh kutu kebul sebagai vektor ya. Nanti kita bicarakan ya pada tanaman apa saja contohnya. Ini salah satu contoh ya tanaman hias namanya Teckomaria ya, berbunga kuning. Nanti dia berkayu ya. Ini kita tidak fokus ke Teckomarianya, kita fokusnya ke kutu kebul ya. Ini salah satu contoh ya tanaman hias ini diserang oleh kutu kebul. Nah, coba kita lihat ya kutu kebulnya. Kalau dilihat dari atas, ini kita lihat ya kutu kebul ya. Nanti warna putih itu kutu kebul ya. Ada di batangnya nih putih ya, kutu kebul itu ya. Nah, nah ini kita lihat di batangnya lagi ada kutu kebul ya. Nah, umumnya dia di batang ya, atau kalau pada tanaman hias ini ada di batang dia. Ya, nah, ini kita lihat di batang-batang itu kan kelihatan tuh ya, kutu kebul atau kutu putih ya, yang menyerang tanaman hias ya. Nah, ini cuma contoh ya tanaman hias. Dia bisa menyerang tanaman cabai, bisa menyerang tomat, bisa menyerang mangga, apel, jeruk, apa saja ya diserang oleh kutu kebul nih. Nah, saat ini kita mencontohkan ya, dia menyerang tanaman hias ya. Tapi saya katakan kita tidak bicara tanaman hiasnya, kita bicara kutu kebulnya yang bisa ditemukan di tanaman apa saja ya. Nah, ini kita lihat ya kutu kebul nih ya. Nah, dia kutu kebul populasinya belum terlalu tinggi ya di apa namanya, di batangnya ini ya, di ranting pada tanaman hias ini ya, Teckomaria. Nah, ini kita lihat ya nih kutu kebul ya. Ini kutu kebul. Nah, ini kita lihat kutu kebul ya. Banyak juga nih serangan kutu kebul ya pada tanaman hias ini, padahal tidak ada tanaman lain di sekitar sini yang diserang oleh kutu kebul ya. Ada di belakangnya ada tanaman jeruk, ada tanaman bunga dan lain, tapi yang diserang cuma ini ya oleh si kutu kebulnya. Nah, dari mana datang saya pun tidak tahu ya. Yang penting dia sudah ada gitu. Nah, ini juga kasusnya akan sama nanti dengan tanaman cabai, tomat ya. Pada waktu pengamatan ya, setelah 1 hari aplikasi Abamectin 36 EC, saya lihat kutu kebul yang bagian tunas cabang itu udah mati ya. Tapi saya kaget tiba-tiba ketika saya angkat permukaan daunnya, ternyata penuh dengan kutu daun ya. Ini seperti ini ya, kutu daun. Ya, memang kutu daun itu menyerang pada bagian bawah daun ya. Tapi waktu pertama penyemprotan itu saya kurang peduli saya lihat di ranting batang itu banyak. Saya melakukan penyemprotan cuma di atas saja. Yang terlihat cuma sedikit dari atas ya. Nah, tapi kalau seandainya kita lihat dari bawah daun, nah ini saya melakukan penyemprotan dengan memakai Abamectin ya 36 EC. Abamectin ini merek dagangnya Tridamec ya. Cukup ampuh dia anjurkan untuk membunuh kutu kebul ya. Jadi sekarang kita coba ya mengendalikan kutu kebul ya
pada tanaman hias ini. Tapi nanti juga bisa dipakai untuk mengendalikan tanaman kutu kebul pada tanaman tomat, tanaman cabai, apel, jeruk, mangga, apa saja ya. Nah, bisa dipakai nih. Nah, ini kita lihat, kita kita spray ya, kita semprot ya dengan 2 mili per liter air ya. 2 mili per liter air untuk mengatasi kutu kebul. Abamectin ini spesialis ya untuk mengatasi kutu kebul ya. Nah, ini salah satu contoh dari Abamectin 36 EC ya, merek dagang Tridamek ya. Mungkin ada merek-merek lain yang bisa dicari di pasar gitu. Dan saya menyarankan ya kepada petani cabai atau petani tanaman lainnya, apabila diserang oleh kutu kebul tanamannya, jangan pakai satu jenis insektisida ya. Misalnya tadi contoh tadi saya pakai Abamectin. Nah, mungkin dipergilirkan ya sekali 3 hari dengan imidacloprid ya, imidacloprid yang seperti contohnya Trizin ya. Nah, ini salah satu contoh daripada merek dagang imidacloprid Trizin ya. Nah, mungkin bisa pakai merek yang lain, Tridor, Confidor dan sebagainya ya. Banyak merek-merek lain yang berbahan aktif imidacloprid yang bisa dipakai. Nah, tapi khusus dengan si Trizin tadi dia mengandung 2 bahan aktif ya, imidacloprid dan bupropion. Biasa dipakai petani untuk membunuh urang, penggerek batang dan kutu daun ya, termasuk kutu kebul. Nah, ini 2 hari ya. Ini kalau yang bagian atas tanaman ini 2 hari setelah aplikasi ya. Nah, kita lihat yang kutu kebulnya tadinya putih ya, putih banyak ramai, itu sekarang udah mulai menguning dan hitam ya, mati dia. Nah, jadi ampuh ya dibunuh oleh si Abamectin tadi ya. Ini kita lihat nih kutu kebulnya udah bersih. Nah, tinggal ada bagian-bagian tertentu putih, tapi tidak putih hidup ya, putih mati ya. Nah, ini bagian daripada bawah tanaman ya, yang waktu penyemprotan pertama itu saya tidak semprot ya, karena tidak terlihat ya. Saya anggap tidak ada gitu. Tapi keesokan harinya ketika saya mengamati bagian atas yang kutu daunnya kutu daunnya ya, si kutu putih ini bersih. Saya lihat, saya pikir saya udah selesai ya. Tapi ketika saya mengangkat bagian bawahnya, ternyata banyak kutu daun ya. Nah, karena saya aplikasi sekali lagi ya. Jadi ini pengamatan yang ini 2 hari setelah aplikasi, yang di atas ini bagian atas ya. Kita lihat kutu kebul yang putih itu sekarang sudah mulai menguning ya, dan ada bagian-bagian hitamnya mati ya. Ini udah mati nih, udah tidak segar lagi ya, mati ya. Ini bagian bawah ini 1 hari nih setelah aplikasi ya. Yang kita lihat nih mulai tidak lagi memutih segar, tapi sudah mulai menghitam ya. Ada bagian-bagian yang menghitam yang bisa kita lihat. Nah, ini artinya si kutu kebulnya mati ya. Tinggal menunggu 2 hari 3 hari dia mati bersih itu semua. Ya, jadi saya katakan lagi, bagian bawah daun ini saya amatin 1 hari setelah aplikasi. Sementara bagian atas itu saya amatin 2 hari setelah aplikasi ya. Nah, karena waktu pertama saya aplikasi bagian atas di cabang ranting itu, saya tidak melihat kutu daun di bagian bawah ya. Nah, bersih dia 2 hari setelah aplikasi. Nah, ketika saya mengamati 1 hari setelah aplikasi, saya lihat kutu daunnya banyak. Tapi sekarang ini kita lihat ya, udah bersih ya, bersih ya. Waktu pertama saya amati, ini kutu daunnya banyak banget ya, di bawah permukaan daun banyak, ramai ya. Nah, tapi setelah diaplikasi 1 hari ya, setelah aplikasi dengan Abamectin merek dagang Tridamek 2 mili per liter air ya. Nah, ini kita lihat nih, ada dia. Nah, hitam ya, kita lihat hitam. Nah, ini 1 hari setelah aplikasi dia. Jadi menghitam bagian bawah tuh 1 hari setelah aplikasi ya, menghitam. Nah, artinya semua kutu kebul yang ada di tanaman hias ini bisa dikendalikan. Nah, ini kita lihat ya, banyak nih, tapi sudah mulai menghitam nih. Ini 1 hari setelah aplikasi ya. Nah, ini kita lihat dekat-dekat sudah mulai menghitam-hitam nih ya. Artinya dia mati nih. Nah, jadi saya katakan tadi, kutu kebul di tanaman apapun, apakah tanaman cabai, pepaya, timun, atau lain-lain ya. Kalau ada kutu kebul, kendalikanlah dengan memakai Abamectin ya. 36 EC lebih bagus ya. Nah, kemudian pergilirkan ya, karena aplikasi 1 kali 3 hari, pergilirkan dia dengan imidacloprid ya. Tadi saya kasih contoh di video di awal itu pakai Trizin ya. Tapi juga bisa pakai Tridor, bisa pakai Confidor.
Terima kasih sudah menonton ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mengendalikan kutu kebulu pada tanaman cabai atau tanaman lainnya.